Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up if you like this content and what I discuss in this video. Right now, teman-teman, kita ngeliat pergerakan Bitcoin itu sangat agresif dari posisi sellersnya ya. Kita ngeliat kemarin terakhir kali kita bahas Bitcoin itu kurang nggak salah itu kita cek ya. Itu kalau nggak salah di kisaran harga 66.500 dan hari ini itu dia drop sampai lowestnya itu di kisaran $63.000. Which means sebenarnya kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, menurut saya ini masih dalam kategori wajar ya. Memang sih kelihatannya satu bar besar drop seperti ini kelihatan cukup seram gitu. Cuma gini teman-teman, kita compare sedikit lah ya dengan kondisi yang terjadi pada saat market Bitcoin itu penguatan ya, kurang lebih sama dua bar juga dan dia cukup signifikan. Yang membedakan cuma satu teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pada saat itu mungkin dalam posisi short ya pasti kena cut loose juga atau misalkan kena liquidated juga itu bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dalam posisi long atau dalam posisi hold Bitcoin, otomatis feeling of happiness-nya yang keluar. Nah, sementara di sisi lain, kalau teman-teman nge-hold posisi long pada Bitcoin ataupun pada kripto-kripto lainnya, yang kemarin terkena dampak dari si Bitcoin ini, otomatis pasti akan ada perasaan sedihnya atau istilahnya takut gitu loh. Ketika ngeliat kondisi dua bar drop dalam waktu yang cukup signifikan. Koreksinya sih so far kalau saya cek itu berkisar kurang lebih 6% ya kurang lebih dengan kondisi yang saat ini sustain, which is ini sudah stabil, yaitu di kisaran 6%. Kalau misalkan ditambah dengan pelemahannya, itu kurang lebih 8% overall ya. Jadi kayak ngejemput, ini kalau saya bilang sini pendapat saya teman-teman ya. Jadi posisinya misalkan contoh orang-orang pada pasang stop loss ya di kisaran around area ini gitu kan. Dan ketika stop lossnya ke hit ya otomatis posisi long mereka di market itu akan berubah menjadi short, dan ketika berubah menjadi short atau istilahnya ke taking profit atau ke close ya itu otomatis kan membawa market Bitcoin itu drop lebih jauh, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat saat ini sudah saya remind berkali-kali teman-teman melalui video di time frame daily saya terutama untuk Bitcoin, yaitu Bitcoin pembentukan yang namanya bearish divergence ya. Itu bisa kelihatan cukup clear dari dia punya RSI, sementara dari penguatannya kelihatan teman-teman ya, kita create higher high, meanwhile RSI-nya atau relative strength index-nya itu cenderung create yang namanya lower high. Artinya jelas banget kalau di sini yang namanya bearish divergence itu terbentuk ketika indikator itu tidak selaras ya, istilahnya yang satu say yes, yang satu say no, itu artinya something is wrong in the market. Dan saat ini yang terjadi menurut saya itu adalah part of correction yang dikatakan normal atau wajar gitu ya. Balik lagi teman-teman, wajar ya dengan penguatannya yang cukup signifikan ya. Kalian harus tahu teman-teman yang namanya market cryptocurrency, dia bisa sehari naik 10% ya. Kalau misalnya sehari turun 10% juga bukan suatu hal yang nggak wajar kan, itu juga hal yang wajar gitu. Cuma bedanya dari sisi psikologis dan dari kondisi yang terjadi sebelumnya. Misalkan contoh, ketika market penguatan, saya cukup guarantee, saya cukup yakin teman-teman, ya bukan cukup guarantee sih, saya bisa guarantee 8 dari 10 orang itu pasti akan FOMO ya. Ngeliat Bitcoin penguatan 10%, 20%, otomatis akan membawa kalian FOMO dan akhirnya kalian ngelirik banyak token, kalian lihat token yang belum ngepump, kalian beli. Dan pada saat itulah ya, ketika kondisi koreksi ini terjadi, kalian baru sadar bahwa posisi kalian itu satu udah overtrade dan kedua mungkin sudah terlalu banyak koin yang kalian ambil. Dan you know what, it's already too late ya by the time kalian realize hal tersebut gitu. Makanya dengan pelemahan ini, kalau kita lihat dari time frame daily, ada yang salah nggak sih dengan pelemahan ini gitu? I think ya, there is nothing wrong at all ya. Kita ngeliat Bitcoin ini cuma koreksi sedikit aja gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya dari time frame daily, let's discuss a little bit about time frame daily ya. Pertama saya pengen remind tetap relative strength index ini masih dalam kondisi yang istilahnya kita bilang itu perlu refresh lah ya terhadap si marketnya. Jadi saya pikir memang either dia harus koreksi atau mungkin dia perlu sideways dulu ya. Jadi ada kemungkinan kita ngelihat Bitcoin ini akan sideways gitu ya. Penyebabnya kenapa dia bisa sideways di kisaran area ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di time frame hourly-nya ya. But before kita bahas ke hourly-nya, saya pengen remind dulu ke teman-teman bahwa di kisaran area $63.000 ini adalah actual key support resistance bagi kita ya untuk si Bitcoin ya. Ini kalau saya extend, jadi misalkan contoh ini let's say Fibonacci-nya saya hilangkan ya. Ini ada
Fibonya deh yang nggak saya ilangin ya, saya ilangin kotak box kuningnya ya. Nih kalau misalnya saya tarik sampai sini, this is our actual key support resistance ya. Sepertinya saya sudah jelaskan di video beberapa saat yang lalu, ini tuh fake out ya. Ketika kondisi Bitcoin memang dia create new all time high, tapi di saat yang sama atau di next day-nya dia langsung drop di bawah area key support resistance kita, which means itu artinya false breakout atau fake out ya. Banyak teman-teman boleh bilang false breakout, false break atau uh, bullish apa namanya bull trap ya, atau kalian bisa bilang fake out, itu banyak banget ya, kalian bisa sebut apa aja. Tapi pada intinya poinnya adalah ketika terjadi hal tersebut, dia keluar terlihat seperti breakout, tapi di saat yang bersamaan atau lebih tepatnya besoknya itu koreksinya terjadi dan dia break kembali di bawah area key support dan resistance-nya. Jadi kalau saya bisa bilang teman-teman, our true key support resistance itu berada di kisaran area $63.000 ya. So as long Bitcoin bisa survive di daily di atas area tersebut, artinya ada beberapa hal yang kita perlu cermati. Pertama, dia berarti bertahan di atas exponential moving average 21. Yang kedua, dia bisa bertahan di atas key support resistance-nya ya, key support and resistance-nya. Dan let's say 2-3 hari lah ya. By the time 2-3 hari itu dia bertahan, kalian tahu RSI-nya itu akan refreshing ya. Jadi dia kurang lebih akan sideways seperti ini until the next day, let's say dia breakout lagi dan dia create new all time high lagi. Let's say dia reaching area $70.000 untuk Bitcoin. I think secara RSI itu udah kelihatan jadi lebih, bisa dibilang lebih apa ya? Ya kita bisa bilang lebih make sense lah ya. Artinya dia tidak lagi atau no longer create yang namanya divergence ya, which means nantinya akan seperti ini teman-teman gambarannya tuh ya. Ya, ketika dia gain sampai kisaran area $70.000. Alright? So, I think teman-teman so far so good kalau bagi saya ya untuk melihat kondisi Bitcoin saat ini. Antisipasi terhadap kemungkinan koreksi menurut saya itu sangat penting ya. Kita perlu sadari juga akan hal tersebut ya. Beberapa saat lalu atau beberapa video yang lalu saya ingat sepertinya saya pernah bahas ya. Saya lupa nih di antara video yang mana ya, di antara yang ini ya atau yang mungkin yang ya kayaknya yang new OTH lagi ya, saya itu sempat bahas kenapa saya taking profit terhadap Ethereum, terhadap BNB gitu ya. Saya menjelaskan pertama karena dari posisi area targetnya sendiri sudah tercapai, artinya normal kalau kita taking profit sebagian, dan menurut saya itu adalah cara ideal untuk kita exit dari market perlahan-lahan ya. Kalau misalnya teman-teman hold terus 100% kalian hold, pertanyaannya sampai kapan gitu ya. Kita berarti nggak ada rasa syukur, kita berarti nggak ada rasa puas ya. Istilahnya ya kalau bisa 70.000 kita tahan, kalau bisa 80.000 kita tahan, kalau bisa 100.000 ya 100.000 kita tahan. Sampai kapan gitu. Jadi ada salah satu pertanyaan dari member The Advance Group ke saya, kok idealnya taking profit yang baik itu seperti apa? Penjelasan saya sebenarnya cukup sederhana. Saya cukup sampaikan sederhananya seperti ini. Take profit sebagian sama kayak kamu melakukan pencicilan transaksi pada saat kamu beli ya, which is sama aja kurang lebih, exitnya juga dicicil. Dan yang paling penting di antara semua itu adalah harus bersyukur teman-teman ya. Artinya gini, ketika kita ngelihat harga naik bukan berarti kita malah jadi penyesalan. Kita justru seharusnya tetap bersyukur gitu, karena pertama kita sudah taking profit di harga yang lebih bagus, which is kita udah dapat profitnya. Nomor 2 itu kita masih ada sisa koin yang kita pegang untuk dia istilahnya achieve next targetnya gitu. Jadi kalau misalkan let's say setelahnya berbalik arah pun ya kita fine aja gitu loh. I think kita udah already taking profit, jadi mau dia naik ataupun turun menurut saya sama-sama happy lah kurang lebihnya gitu ya. Yang penting ada apa ya, sense of grateful-nya lah di dalam diri kita. Itu menurut pendapat saya. Jadi yang saya lakukan terhadap market crypto beberapa hari terakhir atau beberapa pekan terakhir itu adalah taking profit sebagian atas beberapa transaksi saya yang ada di spot ya. Simply karena saya ngelihat beberapa indikasi dan salah satunya adalah Bitcoin yang seperti ini gitu. Dan teman-teman perlu diingat ya, saya rasa ini adalah diskon 11-11 ya. Jadi balik lagi teman-teman, akan ada banyak beberapa kripto yang sebenarnya memberikan kita harga yang cukup oke untuk kita re-entry atau buyback ya. Salah satunya adalah si Bitcoin itu sendiri ya. Jadi kalian boleh consider untuk mencari entry point yang baik. Dan kalau menurut saya, sekarang kita lakukan analisisnya ya. Jadi ada juga yang tanya ke saya hari ini ya. Ini kalau ngelihat pergerakan Bitcoin setelah dia touching kisaran area ini reboundnya sangat signifikan. Nah,
Teman-teman tahu nggak sih reasonnya kenapa? Sebenarnya sederhana banget. Karena sebelumnya ini kan merupakan key support resistance dan itu di kisaran area $64.000 sampai kisaran $63.000 ya. Ini kalau saya extend kurang lebih gambarnya seperti ini tuh ya. Jadi saya rasa sih untuk para retail atau para trader yang belum sempat kebagian Bitcoin atau entry di futures itu pasti ada ngantri di kisaran area ini. Dan menurut saya itu paling logis dengan kondisi tersebut. Jadi ketika harganya nyentuh di area tersebut itu spontan langsung bereaksi, langsung rebound sesaat, dan saat ini kita ngelihat dia sustain atau berusaha stabil di kisaran area ya di atas $64.000 lah kalau saya biasa bilang ya. Nah tadi saya melakukan analisis, saya research, saya tarik gunakan Fibonacci retracement dari wave 2 nya yang ke potensi wave 3 kita, which is itu di kisaran Fibo ya. Sebenarnya sih nggak sampai Fibo 1272 ya, berarti ini kayak kisaran 100% sampai 1272. Nah kita bisa ketemu beberapa area yang penting teman-teman. Pertama, 50% retracement itu berada di $64.500, which means sudah hampir seharian ya dari siang tadi saya lihat kita bertahan di kisaran area tersebut ya. Tinggal pertanyaannya nih, apakah kita bisa ngelihat atau bisa memikat untuk whales itu kembali masuk ke market Bitcoin dengan harga diskon di kisaran $64.000 ini gitu ya. Which means kita soon or later akan melihat Bitcoin itu creating yang nama wave 4. Karena kalau kita lihat sekilas teman-teman, ini tampak seperti ABC correction ya. Jadi ini adalah A, kemudian ini adalah B correction, dan terakhir C correctionnya di kisaran area tersebut ya. Jadi saya pikir ini ada potensi kita bisa melihat Bitcoin either itu meneruskan penguatan setelah terkoreksi dari area ini, atau justru malah cenderung meneruskan pelemahan ya. Balik lagi karena kita ngelihat di atas ini pasti ada seller yang juga sedang menunggu saat ini ya. Ini kan bagi mereka itu adalah key resistance dan support, which means ada aja kemungkinan bahwa seller itu mempersiapkan order untuk di kisaran area tersebut. Jadi setelah ke trigger, dia exit sebagian posisinya dan terbawa Bitcoin lebih rendah lagi ya. So ada kemungkinan kita bisa melihat mungkin dropnya itu sampai di kisaran area $58.000, which means ini adalah key support kita sekitaran akhir Oktober lalu. Oke? So teman-teman, sementara ini paling saya rasa itu aja yang bisa saya berikan update-nya ya. Untuk time frame 1 jam sendiri saya ngelihat tidak terbentuk sebuah pattern yang menurut saya cukup penting ya. Mungkin ada ya, kalian bisa consider ini sebagai sebuah pattern seperti ya kalian bisa bilang ini mungkin semacam bearish pennant lah ya, atau symmetrical triangle ya. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau, kalian juga bisa gambarkan seperti terbentuk yang namanya bearish flag pattern ya, kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, tinggal teman-teman pertanyaannya adalah kemanakah Bitcoin akan break dari pattern ini? Apakah dia break dari key supportnya sekaligus dari trendline bagian bawahnya, maka dia akan meneruskan pelemahannya, atau dia break ke arah atas, which means ini memberikan kita indikasi yang cukup positif bahwa Bitcoin itu ready untuk meneruskan rally-nya dia ya. Kenapa demikian? Karena artinya area yang mungkin di-expect sebagai dia pembentukan semacam kalau misalnya dia break kan berarti clear dong, dia membentuk yang namanya lower high ya, lower high, lower low, and then lower low ya, lower low, lower high, lower low, lower high, kurang lebih gitu. Nah tapi kalau misalkan dia breaknya ke arah atas, which means di sini berpotensi jadi lower high-nya dia break ke arah atas, berarti itu malah berpotensi membentuk yang namanya higher low. Nextnya adalah kita tunggu konfirmasinya, either dia dengan sideways atau dia pembentukan pattern. Dan setelah itu artinya kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa area ini adalah higher low-nya dia. Dan Bitcoin artinya ready to continue the uptrend again. Oke? Jadi so far kalau misalnya teman-teman tanya ke saya, gimana outlook-nya? As long kita masih bertahan di atas key support $63.000, which means ini menurut saya sangat krusial saat ini, di mana di time frame daily sendiri itu terbentuk seperti yang namanya Three River Evening Star ya, which is ini adalah starnya atau kisaran ya kita bisa bilang kayak buntutnya ini menandakan bahwa power buyer-nya itu nggak kuat atau nggak cukup untuk membawa Bitcoin create new all time high dan sustain di atas area tersebut. Dan next day-nya kita ngelihat red bar yang cukup panjang, bahkan melebihi 50% retracement ya, atau 50% dari bar berwarna hijaunya. Dan ini artinya Bitcoin itu membentuk yang namanya si Three River Evening Star teman-teman ya, kurang lebih gambarnya seperti ini tuh ya, pembentukan yang namanya Three River Evening Star ya. Dengan terbentuknya Three River Evening Star seperti ini, ada potensi Bitcoin itu masih dibayang-bayangi potensi koreksi yang lebih deep
Oke, so saya harap teman-teman punya planning strategi yang istilahnya komprehensif, terus mantep ya, bisa dimanfaatkan dengan kondisi market yang seperti ini ya. Saya harap Bitcoin masih bisa melanjutkan trennya dan meneruskan untuk create new all time high sehingga kita bisa meneruskan istilahnya bukan meneruskan ya. Sehingga kita bisa melihat juga altcoin yang lainnya pumpnya cukup signifikan setelah itu. Oke, nah terakhir teman-teman, sebelum saya tutup videonya, saya pengen sedikit bahas ya. Di video terakhir saya itu ada 2 komentar yang bersaing cukup signifikan ya. Yang pertama itu adalah dari Anthony, mantap update-nya, kok yang Cardano kapan ya. Ini di like sama 42 orang, 43 termasuk saya. Dan yang satunya itu request Veracity ya. Minta tolong Veracity ini dari Abidah Rahma ya, tolong bahas Veracity kok dan potensi kedepannya. Jadi di sini di like 41 orang. Nah ini sebenarnya menurut saya nggak terlalu telak. Jadi teman-teman tolong di video kali ini kalian komentar ya. Yang tim Cardano komen Cardano, yang tim Veracity, tapi satu aja ya. Satu aja, sisanya tinggal di support aja likes-nya supaya jadi paling atas ya. Nah, setelah itu baru saya tentukan, teman-teman. Oke? So, once again, thank you very much for watching this video. If you like this content, make sure to hit the like button. Jangan lupa juga subscribe channel ini kalau kalian baru pertama kali nonton di channel ini. Dan next day-nya akan saya bahas untuk either itu Cardano atau Veracity, depend on voting dari teman-teman semua. Oke? So, I think that's it for me. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice weekend. Oh, belum weekend ya kayaknya ya. Ya, sekarang sih udah Jumat sih, karena udah jam 12 ya. Have a nice day. Selamat kembali beraktivitas. Semoga profit selalu. And I'll see you guys again in the next update. Cheers.